kita simak contoh cerita fantasi yang berjudul Arloji Ajaib. Andi berulang tahun yang ke-12 hari ini. Ia mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari ayahnya dan hadiah sebuah arloji cantik berwarna putih. Dia sangat senang sekali dengan hadiahnya. Sampai dia bawa tidur. Dia pegang, dia pandangi, sampai dia coba memutar-mutar arloji miliknya. Saat dia memutar jarum pada pukul 9, artinya 1 jam lalu, tiba-tiba ia mendengar ayahnya berkata, "Andi, selamat ulang tahun." Andi merasa kebingungan karena dia kembali pada masa ketika ayahnya mengucapkan dan memberinya hadiah 1 jam yang lalu. Andi menyadari bahwa jam miliknya memiliki kekuatan yang bisa membawanya menuju waktu di mana jam itu ditunjukkan. Kemudian Andi merasa penasaran tentang apa yang akan terjadi 2 tahun berikutnya. Andi memutar settingan waktu tanggal di jamnya dan ternyata pada saat itu dia menemukan kucingnya yang sangat disayangi tergeletak mati di kebun belakang. Andi merasa sangat sedih. Kemudian ia memutar waktu kembali di hari ulang tahunnya. Sambil termenung, Andi memikirkan kejadian yang dilihatnya. Ia kemudian menyayangi kucingnya dan memanfaatkan sisa waktu bersama kucing tersebut. Memiliki arloji ajaib memang bisa membuatnya mengetahui kejadian yang akan datang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa merubah apapun yang sudah menjadi takdir. Yang akan terjadi pasti akan terjadi. Sehingga yang bisa ia lakukan sekarang adalah menjalani hidup sebaik-baiknya agar tidak merasakan penyesalan apapun.
Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya.